dilanjutkan dengan ketakwaan. Wabil khusus di bulan ini, bulan Ramadan, kita harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang ditunjukkan dengan berpuasa. Dan puasanya orang puasa tidak sah kalau tidak sholat. Karena itu maka orang puasa juga harus sholat. Nanti ada orang atau sholat itu yang kosong ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi hampir kelupaan mengenai terus diingatkan Pak Sidik, adalah materinya belum saya siapkan. Maka saya mohon izin untuk bulan ini saya menyampaikan tentang sebagian fikih puasa. Ya, mudah-mudahan boten tumpuk kali materi Ustaz Sinten-sinten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama yaitu memenuhi waktunya. Waktu kalau dalam konteks bulan ini bulan Ramadan. Dan kalau konteksnya mulainya kapan, maka tentu ini 1 Ramadan dan berakhir di 29 atau 30 Ramadan. Kenapa? Karena Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Ternyata Hijriah 28, enggak ada Hijriah 31. Artinya umpama kemarin pemerintah sama Muhammadiyah kalau itu berbeda, maka perbedaannya harus bolehnya cuma 1 hari. Karena kalau perbedaannya lebih dari 1 hari, maka di situ pasti ada yang 28 hari. Sehingga yang 28 hari itu benar salah. Termasuk misal ini segala tahun ini betul benar kadang-kadang beda. Nah, termasuk misal ada sebagian kita yang memulai puasa, mulai puasa misal benten, misal beda. Niku nek memulai puasa niku senenge melu sing apa? Nek mulai keri, niku nek mengakhiri puasa senenge melu sing dhisik. Nah, orang model niku sebenarnya boleh apa enggak? Boleh. Cuma dia harus ngitung juga. Totalnya enggak boleh 28 hari. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang enggak ngitung, akhirnya yang terjadi totalnya 28 hari. Dan kalau 28 hari ini berarti harus bayar 1, karena minimal 29, maksimal 30. Nah, di Indonesia ada sebagian kaum muslimin yang bedanya dengan pemerintah itu lebih dari 1 hari. Ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai 2 hari. Ketika ditanya, kenapa kok kemudian berpuasa di hari yang kamu lakukan itu, jawabannya macam-macam. Ada yang berdasarkan kitab ini, kitab itu. Ada yang berdasarkan nelpon Gusti Allah. Walaupun nelpon Gusti Allah, yang kayak gitu-gitu itu melanggar akidah. Kalau yang kemudian punya acuan sendiri gimana? Maka dia tidak sesuai dengan sunnah. Nah, sunnahnya seperti apa? Nabi mengatakan as-shaumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu hari di mana kalian barengan berpuasa, kemudian berbuka itu adalah hari di mana berbarengan kalian berbuka alias Idul Fitri. Nah, barengnya manusia itu bersama siapa? Pemimpinnya, penguasanya. Penguasa itu berarti yang memegang kendali satu negara. Dalam hal ini kita dengan mengetok KTP itu tulisannya warga negara Indonesia. Ini warga negara jenengan. Sehingga jenengan harus kembali kepada pemerintah Indonesia. Dan dalam pemerintah Indonesia juga sudah melakukan ruqyah dari Aceh sampai Papua. Artinya itu sudah sesuai dengan sunnah. Terus dimusyawarahkan, dirapatkan, diputuskan. Bahkan mana-mana nggak kelihatan, yang kelihatan Aceh, pemerintah pun memutuskan untuk puasa. Itu sudah luar biasa. Bahkan Malaysia dan Singapura juga lihat Indonesia tetap puasa. Itu nggak apa-apa, karena dalam fikih memang yang namanya ru'yatul hilal itu wilayahnya penguasa. Dan menterinya juga mengatakan yang melihat di Aceh itu sudah disumpah oleh hakim agama. Nah, ini bagian dari penerapan syariat secara total dalam konteks menentukan ru'yah. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya yang paling gampang ikut. Tapi dalam pemerintah kita memberikan kebebasan, kalau beda nggak apa-apa, maka syariat menetapkan nek
beda minimal maksimal 1 hari, gak boleh lebih dari itu. Itu dari sisi waktu tahunannya. Kalau dari sisi waktu hariannya, maka sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tanda yang paling gampang ada terbit fajar ditandai ada subuh, tenggelam matahari ditandai ada maghrib. Mungkin anda boleh biayain ada subuh boleh sing carry, ada maghrib boleh sing dise. Ini tuh gifler. Karena biasanya ada sosok elan masjid itu jamin lentu atau biaya lagi kami turu makcik juga terus ada. Bahkan nanti tidak ulon itu maghrib sekitar jam 5 langsung sekedil waktu itu ada di setengah 6. Itu ada yang ada anak ulon semangat buku musik. Saya paling mau latihan. Akhirnya pedal ke luar terus lihat ada tetangga yang rumahnya 2 lantai terloteng kayak gitu latihan gitu. Nah maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar gimana? Yang benar adalah dengan mendengarkan beberapa masjid yang ada berbarengan, 2 atau 3 masjid barengan, insya Allah aman. Apakah untuk subuh ataukah untuk maghribnya? Nah kemudian rukun yang pertama yaitu menepati waktunya. Rukun yang kedua yaitu meninggalkan Membatalnya secara umum itu ada sekawan, ada 4. 1 makan, minum, kemudian hubungan suami istri, yang keempat lain-lain. Nah, saya mencoba mengutip dari kitab Matan Abu Suja. Beliau menuliskan pembatalan puasa itu ada 10. Dia mengatakan puasa di yuftiru bihi shaim asratu asya, yang marahi batal poso kuwi enek 10. Mawasala amdan ilal jauh, apa saja yang masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan dengan sengaja. Nah ini terus yang tentunya dari ada orang memberikan pendapat, berarti kan itu nggak makan nggak minum, benar. Tapi bahasanya di sini mawasola apa aja. Jadi nggak cuma makan dan minum. Artinya ketika dengan punya kebiasaan ngemuti kontak itu kolu, berarti poso dengan batal. Atau mungkin dengan gadah putra yang ngemuti neker kolu, itu posonya batal. Jadi apapun yang masuk ke dalam itu membatalkan puasa. Kemudian awil roksi atau yang masuk di kepala. Mungkin orang itu nganggo susu dicemplungin ke sirai, serem untuk modelnya itu jarum. Nah, waktu itu batalnya puasa. Loh berarti untuk nganggo susu menunggu masa dibuat. Saya ngomongkan bikinnya, kalau ngomongkan hukum pakai susu yang nomor itu marai kayu, marai ganteng itu bukan asal itu nomor kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wal huknati fi ahadis sabilai, memasukkan sesuatu pada 2 jalan, yaitu kemaluan dan dubur. Nah, memasukkannya ini nopo, tergantung kebutuhan. Ngapunten mulai ada orang yang sakit ambeien terus ngambil obat ambeien dari dubur, nah itu batal. Kemudian ada ibu-ibu yang aku bersenggol bojoku menteng tak nganggo spiral, nah itu kan dimasukkan toh. Nah nek niku dimasukkannya waktu bulan puasa maka batal. Betul ya. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Atau misalnya dengan tiba-tiba muntah tidak batal. Tapi nek kemudian dengan menderita penyakit asam lambung yang tiba-tiba asam lambungnya naik terus munak-munak koyo muntah nih gak muntah dan hanya akan penak kalau sudah diutahkan. Akhirnya dengan ogok-ogok itu, dengan muntah maka itu batal. Atau misal dengan punya kebiasaan, kalau dengan mencium bau nggak enak dengan muntah, ya toh, ada musim kecing-kecing dengan muntah, terus dengan wanapal, bujuan ternulis campak gue, keringetan, mesti aku enak. Dan dengan punya kebiasaan nek mencium bau yang nggak enak muntah, nah garwoni malah dicedai, badan itu terus diserot muntah, batal poso jenengan. Artinya ketika dengan punya kebiasaan gampang muntah karena bau-bauan, ya jangan mencari bau-bauan yang marah muntah. Termasuk dengan misal
nek mambu ikan-ikan amis-amis muntah, dia nek pas poso serasa sobo pasar sing enten ikan-ikan. Ya, dadi sobo nek ten mall ngoten mawon. Mundut tas, mundut baju sing mahal-mahal ngoten pasar. Ajar ya elek masih ya. Ya. Kemudian berikutnya wal waqu amdan fil fars, hubungan suami istri dengan sengaja di kemaluannya. Nanti setelahnya di tidak kemaluannya. Nah, ketika melakukan hubungan suami istri di kemaluan itu selain membatalkan puasa, dia harus membayar namanya kafaroh 3. Kafaroh itu penebus dosa. Jadi selain puasanya batal, dia dapat dosa, harus bayar puasanya, ganti puasanya hari lain, dan harus menebus dosanya. Menebus dosanya ada 3. 1, ini pilihan ya, membebaskan budak. Kalau nggak ada maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa maka yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Jadi 60-nya orang tur miskin. Jadi buat asal dengan misal aku pernah karo bojoku batal goro-goro iku ping 3 nanti 3 ping 120. Wah, ini kok tak pasien pas kayak buka poso di masjid. Nah, ini buat asal. Kenapa? Karena yang buka puasa di masjid kan tidak semua orang miskin, gitu. Kecuali dengan bisa pastikan yang buka puasa itu khusus orang duafa orang miskin, silakan. Artinya kalau dengan tetap nekat mau menebus dosa itu dengan beri makan di masjid waktu buka puasa, dengan dia harus ngitung wong miskin yang ikut makan di situ ada berapa. Ketika target dengan tadi 180 kok yang miskin cuma 30, padahal dengan dia sudah mengeluarkan 180 karena yang 130 itu nggak miskin, maka dalam hal ini utang dengan 180 baru ketebus 30 jadi kurang 160. Makanya daripada dengan pakai double ngetok kayak biaya, dengan mendingan langsung aja mencari orang-orang miskin. Gimana? Nah semoga mungkin di panti asuhan, mungkin di pesantren fakir miskin, monggo. Atau kemudian bisa juga ke tetangga jenengan, kalau tetangga jenengan ada 10 orang miskin, maka jenengan bisa kasih makan dia berarti ping 18, nah, 1 orang, tapi kali 18 berarti kali 10 orang. Gitu ya. Jadi metodenya macam-macam, bisa langsung 180 orang, bisa dicicil, bisa kemudian beberapa orang, terus dikalikan sekian kali sampai 180 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, yaitu keluarnya air mani karena berjumbu. Jadi misalnya punya kebiasaan kalau terus garwo dia monggo. Tapi dalam konteks puasa dengan harus mengantisipasi jangan sampai kebablasan. Nah ini kemungkinan tingkatan yang medal, maka yang medal itu yang puasanya batal. Kalau yang medal satu pihak, maka pihak yang medal itu batal. Kalau dua-duanya, maka dua-duanya batal. Termasuk ada sebagian orang yang poso-poso nonton film video yang aneh-aneh. Nah akhirnya ada yang keluar itu batalnya poso. Ada juga orang yang ngapunten ngengen duit pasangan akhirnya ngayal nih, jadi dalam posisi melek akhirnya medal batal puasanya. Dan bagaimana dengan orang yang tidur dan mimpi basah, maka tidak batal kalau konteksnya itu. Kemudian yang berikutnya yaitu wal haid wal nifas. Haid dan nifas seorang wanita harus tahu 1 dari 3. Kalau nggak tahu 1 dari 3 maka bahaya. Jangan akan bingung ini haid atau udu. 1 dari 3 itu apa? Yang pertama harus tahu bedanya darah haid warnanya dengan yang enggak haid. Oh, ketika haid itu warnanya hijau, nek haid abang. Setiap orang beda-beda. Ada yang hitam, ada yang merah tua, ada yang kuning. Setiap orang beda-beda. Kemudian yang kedua, seorang wanita harus tahu bedanya bentuknya darah haidnya dengan darah biasa. Ada wanita yang darah haidnya itu berserat kayak benang-benang atau itu, ada yang darah haidnya itu jedel kayak agar-agar. Nah, maka jenengan harus bisa membedakan. Nah, yang 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, yang ketiga harus bisa. Yaitu apa? Jenengan harus tahu jadwal keluarnya. Harus. Jadwal keluarnya nggak tertentu bisa
di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Maka jangan harus tahu bentuknya. Oh bentuknya ya orang ngerti, harus tahu warnanya. Warnanya ya orang ngerti. Nah kalau nggak ngerti tiga-tiganya, nah ini bencana. Kenapa? Karena nggak semua yang keluar dari kemaluan wanita itu disebut haid. Terkadang namanya istihadah. Kalau itu namanya istihadah, jenengan wajib sholat, wajib puasa. Makanya jenengan harus bisa membedakan mana yang haid, mana yang bukan. Karena kalau yang haid jenengan bilang istihadah, niku yo salah, mau haid niku ora iso sholat atau puasa. Berarti jenengan haid melakukan puasa dan sholat. Atau istihadah jenengan bilang haid niku salah, karena jenengan harus sholat, harus puasa, nek ora sholat ora puasa. Makanya satu dari tiga ini jenengan harus tahu, dan yang tahu ya harus jenengan. Jangan kemudian mas kita kan dari bentuk ini pun kita ngomong yo. Namun jenengan akan bersama dengan suami selama dengan boten. Mungkin jenengan duluan atau suami duluan gitu. Maka setiap wanita harus tahu sendiri. Nah, itu dia. Kemudian nifas itu terjadi pada wanita yang melahirkan atau keguguran. Nah, nifas itu patokannya 40 hari. 40 hari itu sebagai angka maksimal. Artinya kalau jenengan nifas 14 hari, maka hari ke-15 jenengan harus sholat, harus puasa. Tidak boleh dibablaskan ke 40. Begitu pula ketika jenengan nifas sampai 42 hari, maka maksimal cuma 40 hari ke 41 dan 42 hari jenengan itu istihadah. Berarti tetap harus puasa, tetap harus sholat. Nah, puasanya orang istihadah seperti biasanya orang puasa, cuman sholatnya orang istihadah niku berbeda, bukan pada tata cara sholatnya, tapi prosedur sebelum sholat. Yaitu apa? Dan dengan harus membersihkan istihadahnya itu. Begitu sudah bersih pakai pembalut, begitu sudah dipakai baru silakan wudu. Dan itu diulangi setiap sholat ketika keluar darahnya. Dan fikih istihadah ini sama dengan orang yang sepuh yang pakai pampers dulu. Selama dia masih nggak hilang ingatan, masih ingat, masih sadar, bukan pikun, bukan gila, bukan bukan koma, dan dia pakai pampers, maka setiap sholat harus dicek. Ketika ada kencingnya atau ada kotorannya harus dibersihkan, diceboi, diwudukan, dipakai lagi pampersnya, sholat setiap hari seperti itu. Tapi kalau pas dicek nggak ada kotorannya, maka bisa langsung wudu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berikutnya wal junun, gila itu membatalkan puasa. Dan termasuk dalam kategori junun itu hilang akal seperti orang yang pikun, kemudian seperti orang yang koma tadi. Ketika gila, pikun dan komanya ini temporary, artinya sampai masa tertentu sembuh, maka begitu sembuh dia harus bayar puasanya yang ditinggalkan. Tapi kalau gila, pikun dan komanya ini terus sampai meninggal, maka hukum puasanya sudah tercabut dari orang seperti itu. Jadi sudah nggak wajib puasa. Nah, kemudian wal ihmamu kullal yaum, pingsan sepanjang hari, bar sahur, pokoknya sahur semaput, bluk, tangi-tangi isya. Maka puasanya boten sah. Nah, begitu sadar dia harus sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Karena dia pingsan. Pingsan tuh pingsannya cuma seharian, jadi puasanya tidak sah. Kemudian yang terakhir menurut fikih Syafi'iyah matan Abu Suja, yaitu warida, murtad. Seorang muslim yang naudzubillah pindah agama, maka puasanya tidak usah dilanjutkan, karena ketika dia puasanya yunanya pahalane, tapi enggak kosong, nanti ditanyai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya pada orang-orang kafir di akhirat tentang sholat mereka. Di wong kafir itu tidak sholat. Allah bertanya, masyarakat fi sakor, apa yang menyebabkan kamu nyemplung neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musholin, kami dulu gak sholat.
Makanya kalau ada orang Islam iri sama orang kafir, itu aneh. Ada orang Islam yang sholat sedina ping 5, dia malah ngomong iri. Wah, enak jadi wong kafir. Sholatnya atau ibadahnya seminggu bisa. Ini kamu tak melu-melu sholat itu pas Jumatan. Salah. Orang kafir itu nanti juga akan ditanya tentang sholat. Wes sholat apa urung, sholat apa orang. Nek dia sholat gak kepake. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amil min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Akan kami tunjukkan, kami nampakkan, kami ajukan amal perbuatan mereka dan kami akan musnahkan menjadi debu-debu yang berterbangan. Niku nek mereka sholat gak kanggu. Tapi nek mereka kemudian gak sholat, ditanyai masalah apa sakor, apa penyemplung neraka sakor, qalu lam nakum minal musholin. Kami dulu gak sholat. Jadi mau kafir itu serba susah. Sholat raka tompo, gak sholat ditekoi. Engkau khawatir nek ditekoi akhirnya dia sholat dia gak ketompo meneh. Nek daerah sholat ditekoi meneh, bingung toh, maju kenek mundur kenek. Makanya paling baik itu tetap jadi orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku 10 pembatal dalam fikih Syafi'iyah. Nah kemudian ada satu pembatal tambahan yang juga disepakati mayoritas ulama, yaitu merubah niat atau punya niat dari awal untuk membatalkan puasa. Contoh misal ada seorang pekerja berat, misal dia kerjanya macul gitu kan. Saya selalu mencontohkan macul. Bisa juga mungkin nyupir macul kan. Nah dia sudah kebayang, aku nek macul dari pagi sampai sore, koyone ora sanggup. Nah dari awal dia sudah berniat, aku poso sahur, ning mungkut jam 09.00 aku tak buka. Mergo bayangannya wis kuat. Nah niatnya seperti itu maka batal puasanya. Harusnya niatnya seperti apa? Niat aja puasa. Kok bener nanti jam 9 dia nggak sanggup karena kepalanya sudah kelingan mau pingsan, dia minum nggak apa-apa itu. Jadi bekerja keras itu boleh membatalkan puasa. Ning harus nyaur. Saya pernah ngisi pengajian itu enten pegawai no bank, bukan bank duit itu bangunan itu bangunan. Nah itu protes. Wah aku kerja keras, terus itu orang kosong itu nyaur. Nah nyaur kapan mas? Nyaurnya pas pray itu pak. Maksud dengan kerja terus kaleng. Yo pray kan yo dino ahad atau dino minggu tok. Yo kuwi sahur. Apa yo rampung kok itu seminggu ping 4. Nah bulan kosongnya siji sing gak poso 11-an ngono. 4 ping 11 40 itu urang. Nah jangan jujur mau nyaur urang, tapi ya kadang megah nyaur gitu. Ngompreng itu mancing nggak wes, itu dianggap boleh. Makanya dengan ibu jangan punya niat membatalkan puasa. Aku saiki poso, ning kawan yang sing ngajak jajan aku mukah, nah itu pun batal poso. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada pembatal yang menurut sebagian orang itu batal ini sebenarnya suka. Nah, kalau sampaikan dengan cepat mawon karena banyak ini materinya, saya berharap sampai jam 8 bisa rampung dan dengan dapat ilmu yang utuh. Dan nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Yang pertama dianggap batal ini dari model batal bohong. Nah, ada orang yang berpendapat yang bohong batalkan puasa. Ulalam yang saya tahu bohong tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya. Saking kurangnya, ini nak terkapusi pas puasa itu sampai Nabi mengatakan rubas so'il laisa lahu min siyamihi ila juri wal atas. Banyak orang puasa gak dapat pahala apa-apa kecuali yang haus dan lapar. Yang kenapa? Poso-poso yang si hapus-hapus, poso-poso yang si bisu-bisu lah. Jadi puasanya gak batal, ini pahalanya habis. Kemudian berikutnya mencelupkan seluruh kepala ke dalam air. Jadi dengan ajeng suluk itu, ajeng rujukan itu, mandi itu, hukum itu, berenang itu. Cuman, jenengan harus niteni. Nek dalam posisi tidak puasa, jenengan sebagai orang yang gak pakai iso renang, agar nyemplung mesti ngombe seliter. Ini nek pas kaposo, maka pas poso ya jangan renang. Jadi kebiasaan pas boten poso itu jenengan harus ingat gitu loh. Jenengan harus ingat.
Kemarin ada yang nanya, Mas tanya, nopo, nek renang aku gak mau bebas kolam. Tapi yang saya ngomong nek nyentuh ning kolam renang iki batal. Nah, terus kalau panjang tapi ini itu. Nah, kalau dengan ingat tentang fikih Syafi'iyah yang saya sampaikan di depan, yang batalkan puasa kalau masuk dari mulut ke kerongkongan atau dari kemaluan dan dubur. Nah, pertanyaannya sekarang, orang ngentut, niku ngetok ketok apa yuk ngetok kalau nyedot. Loh itu kembali jenengan loh. Artinya nek jenengan mau ngetok ketok, berarti poso jenengan boten batal. Tapi nek jenengan tipikal orang yang bareng ngentut terus nyedot, barine kesedot, batal. Dong boten niku. Jadi niku celahnya. Jadi jawabannya bisa batal, bisa enggak, tergantung model kita. Nek kita mau kok baru wis enggak batal. Tapi kalau tidak kanggo mlebu itu aku, maka itu batal. Kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghirup asap dengan misal melampah dan bakul sate, poso-poso ya dodol kan. Nah, itu ngobati sate dengan tenek teluke boten batal. Loh, berarti rokok ora batal. Nek rokok batal. Kenapa? Karena secara bahasa saja rokok itu namanya udah suruh dukhon, minum asap. Nah, harus minum berarti kan batal pun. Itu paling gampang itu. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang minum dupo bukur. Nah, ben wangi ruangannya niku gak apa-apa. Jadi jangan poso-poso minum dupo. Jadi batal nek dupone dikemah-kemah, dimakan itu batal. Tapi nek wong disumet di wangi-wangi bener apa? Termasuk niku wangi ruangan atau niku ndak apa-apa, nggih. Baik fresh atau apa? Kapur baru sudah apa-apa. Selama enggak ditelan enggak apa-apa. Kemudian berikutnya tetap junub sampai fajar. Jadi misal ibu-ibu jam 2 haid, jam 3 dicek enggak ada airnya, terus akhirnya yakin bersih. Nah, kemudian pakai sahur, melu sahur, rampung sahur sah-sah selesai, lalah ada Allahu Akbar. Nah, itu dengan lanjut aja puasanya. Tapi kalau misal pas adzan itu dengan masih haid, terus mungkin pas komat dengan cek haidnya sudah enggak ada, maka dengan enggak boleh puasa. Kenapa? Pas adzan dengan masih haid, karena puasa mulainya waktu adzan bukan waktu iqomah. Nah, atau seorang suami dan istri, hubungan suami istri, kemudian belum mandi, akhirnya dia sahur sampai akhirnya adzan, maka bisa lanjut puasa. Menjadi berbeda hukumnya ketika kampung dengan imsak itu. Nah, dalam imsak garwane bu ayo, padahal imsak kan 10 menit 15 menit loh. Ya ayo, dengan pikiran ini tak tolak dosa. Terus akhirnya dengan menjalankan aktivitas suami istri itu. Ini sebenarnya pas buatan poso dengan kontinen bujuk ini setengah jam kurang. Nah, ini nekat. Akhirnya ya ada rampung. Nah, ini kurasi poso dua-duanya karena kafaroh lagi, yaitu bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang. Makanya bapak-bapak ini kalau punya kebutuhan di planning, kamu jangan nyampe. Orang aku mau sedih paling menit rampung. Nah, monggo itu. Artinya kembali ke kebiasaannya. Tapi kalau termasuk yang lama, ya jangan kemudian berurusan dengan urusan itu di waktu-waktu yang mepet. Karena khawatirnya malah kasih dosa, menaik kafaroh lagi. Nah, kemudian suntikan dalam orang puasa boleh dengan catatan tidak di pembuluh darahnya. Lah, apakah ada orang disuntik yang tidak pembuluh darah enten, orang disuntik antibiotik dan pokoknya enten, ya hal itu buat batalnya poso. Nah, kemudian ada juga orang yang misal mau berangkat umroh pas bulan puasa, syaratnya harus vaksin meningitis. Nah, itu boleh disuntikkan karena tidak di pembuluh darah, biasanya dengan monggo. Dan kemudian suntikan yang tidak boleh selain di pembuluh darah adalah suntikan yang maknanya, maksudnya adalah memberikan vitamin atau sari makanan, itu tidak boleh. Ya, jadi begitu orang disuntik yang pembuluh, suntik yang pokok, dan itu apa? Nah, itu obat yang kuat yang kosong, kan itu dengan salah satu itu. Jadi
kembali kepada jenis suntikannya sama caranya. Nah, kemudian berikutnya memasukkan benda melalui pori-pori. Contohnya ibu yang pasang susuk, tadi susuk kecantikan itu susuk KB. Susuk KB biasanya ditusuk ke kulit gitu. Nah, itu boleh dan tidak apa-apa, silakan. Kemudian melakukan perjalanan jauh. Dengan yang puasa safar jauh silakan, tidak apa-apa. Nek kuat lanjut aja puasanya, nek gak kuat dan safarnya sudah terpenuhi jaraknya, bisa berbuka di jalan, baik sebelum nyampe atau setelah nyampe, baik setelah waktunya berbuka atau sebelumnya. Jadi tidak boleh kemudian kita nekat puasa di jalan sedangkan posisi mungkin sudah nggak tahan, nggak kuat, jadi kita harus membatalkan. Tapi nek kuat ya lebih baik dilanjutkan, jadi nggak ada larangan. Tapi saran saya dengan kalau mau safar di bulan puasa, pastikan safar yang penting. Jangan kemudian dengan safar yang penting ini di teknik yang parantritis, musuh-musuh pengen parantritis yang genah kawan yang mungkin gitu. Maka yang kayak gitu ditunda saja, tak usah. Tapi kalau jelas itu penting, ini bapak gerah, itu penting. Nah maka silakan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya yang tidak bakalan puasa itu menangis. Orang menangis tidak bakalan puasa. Tapi air matanya sampai di mulutnya terus diuyuk, nah itu batal. Ya beda lagi. Kemudian berikutnya umur. Kamu itu bakalan puasa. Tapi air yang digunakan untuk kamu harus maksimal dikeluarkan. Kemudian botol gelas cilik itu kebak, betulnya setengah air, nah itu berarti batal puasanya. Jadi jangan harus keluarkan semaksimal mungkin. Nek pun dikeluarkan semaksimal mungkin kok belalang masih ada yang tersisa, maka dimaafkan. Betul nopo. Kemudian termasuk yang tidak batalkan puasa, gosok gigi, bersiwak. Apakah pakai kayu siwak, apakah pakai sikat gigi, apakah pakai pasta gigi atau enggak, maka semuanya boleh, tidak apa-apa. Loh mas, bukannya apa sih orang yang berpuasa itu aromanya harum melebihi minyak kasturi? Benar itu. Nabi mengatakan la khulufu famisoim atyabu indallahi ta'ala min khilmis. Sungguh yang namanya bau napas orang puasa itu aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, tapi indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala niku ambune luwih wangi timbang minyak kasturi di sisi Allah. Tapi di sisi garwa jenengan itu ambune kasturu. Sehingga jenengan tetap harus sikatan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, laula asuqa ala ummati la amartuhum bisiwakin indal kulli shalah. Nek gak memberatkan umatku, kita kalian itu nek sholat tak kon sikatan. Artinya Nabi itu memberi contoh sikatan itu sedina ping 5. Dan hadis itu tidak membatasi iki wong sing gak poso lho, sing poso gak boten, tetap sikatan. Makanya dan Saudi itu dengan memakai pas bulan poso misalnya dengan umroh mereka itu kiai-kiai itu kan sholat dengan tetap istimewa sikatan. Boten ono. Tapi ini ku catatan ini kan pas gigi, ampun terus pas gigi ini disisain semeter dan mulut terus dilek, nah itu nggak boleh. Jadi tidak boleh cheating, cheating itu berbuat curang. Jadi kalau memang pakai pas gigi ya dikeluarkan semaksimal mungkin. Jangan terus aku siwaknya makin pendek tapi nggak ada yang dikeluarkan. Ternyata pada Muhammad dilek, nah itu dibatalkan. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludahnya belum keluar dari bibir jenengan. Tapi nek pun medal salah pelih niku batal. Nah kemudian yang membatalkan puasa juga, yang tidak membatalkan puasa juga, ketika ludah itu kecampur darah, ning jenengan ngelake boten sengaja, maka itu enggak batal. Darah ning pundi, darah ning gusi jenengan yang berdarah. Tapi nek jenengan pun ngertos, misal napa gigi coplok, ini kan mesti geden biasanya. Umumnya menungso itu nek gigi coplok geden. Wah, terus kesempatan dia geden tak tangguh sih, sedemoke tak lek, nah itu batal. Jadi ludah yang bercampur darah nek ditelan batal.
Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah terus piye mas? Ya darahnya diselesaikan dulu, dibereskan dulu, dimampetkan dulu. Begitu sudah mampet, silakan meludah lagi. Nek kalau ludah bojomu itu orang pas buatan angsa, jadi ludahnya sendiri. Jadi ludah, jangan ludah orang lain, ludah kita yang sudah keluar diserot masuk aja tak boleh. Nah, termasuk di situ adalah ngapunten iki umbel. Umbel itu nek masih dihitung dengan serot pluk mboten apa-apa. Tapi nek pun metu lewat dawa diserot mlebu niku ora kena bakal kosong. Ibu-ibu sok-sok ngerti boleh anake, ngerti keseron lan diolu niku bakal ya. Ngoten nggih. Terus harus di waspadai. Kok gila gitu mas? Ini fikih yang terjadi bu, pripun? Ora dijelaskan dengan ya bingung salah-salah, ora dijelaskan. Ya, membersihkan lubang telinga, mereka kuping boleh. Kemudian akupuntur boleh, dicoblosin kok boleh. Kan kakak yang punya niku, mari ini dicoblosin sirahe lubang duwe. Kemudian ini keluar darah selain haid dan nifas. Haid dan nifas sudah tahu tadi. Ini keluar darah bukan dengan radang-radang kepilis. Terus misalnya dengan melampah ke sandung, misalnya dengan melampah meleng kaki, kursi, keten. Nah, semua keluarnya darah itu tidak batalkan puasa. Nah, kemudian ada 3 keluaran darah yang spesial. Yang pertama yaitu bekam, yang kedua fasdu, yang ketiga donor darah. Hukum asalnya 3 ini keluar darah, 3 ini bekam, fasdu, donor darah gak bakal saja nih. Tapi jenengan harus nilai lagi kayak orang tadi loh. Jenengan agar donor darah, bekam, fasdu, ketahui itu mesti semaput. Nah, maka dititeni oleh semaputnya piye carane gentangi. Nek jenengan modelane semapute ben kali dadak diombeni teh lagi berarti ngombe teh lagi niku sing batal. Tapi nek jenengan misal tangine diabami bojone tangi, nah niku nggih mboten napa mboten batal. Nanti begitu fasdu semaput blek bojone karo bapak aku Mas tangi. Mergo kasku maka di situ jenengan enggak batal. Maka dikembalikan kepada kebiasaan. Wah ini biasanya teknologi karena poso rasa dikei malah bablas dan boten kali ini malah tumbuh salah hasil repot itu mungkin. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bekam, fasdu, donor darah, transfusi darah, memasukkan darah ke dalam tubuh, membatalkan puasa, mayoritas ulama sepakat itu, ya. Dan ada catatannya, ketika konteksnya adalah darurat, maka sebaiknya puasanya memang dibatalkan. Misal contoh kecelakaan, ketehnya habis banyak di jalan, terus dokter udah bilang keteh itu ditambahin orang tuh wongnya mati, wongnya tuh orang usah, aku tak poso wae, orang mati pas poso lah mati syahid kan, itu bener ya pendapat dokter itu malah mati konyol. Karena yang namanya kesehatan itu tetap harus diusahakan, bukan kemudian diblokir. Sama kayak orang jihad, Nabi itu kalau jihad itu pakai baju perang komplit. Orang terus orang lamben dan panah mati syahid boten gitu. Jadi benar-benar baju komplit pakai perang. Kok dilarang terjadi kecelakaan darahnya keluar banyak. Kemudian dokter merintahkan untuk transfusi aja, jangan kemudian malah orang ben malah mati ini malah mati syahid boten itu rumusnya. Dan masuk misal ada orang yang gagal ginjal kronis sudah dijadwalkan seminggu 2 kali untuk cuci darah. Teman-teman posoku seminggu kilo loro, ping 4 kilo 8, tetap nyaur nek. Wes aku transfusi darah sobat bodoh malah ratakan bodoh. Nah, maka yang seperti itu berlaku kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kondisi bahaya seseorang itu bisa melakukan atau membatalkan amal-amal yang wajib yang dikerjakannya. Jadi jangan sampai punya pendapat yang aneh-aneh kayak orang aneh tadi. Cuci darah empun, nah mimisan itu sama kayak gusi berdarah, tidak boleh ditelan, jadi harus dikeluarkan, ya, mimisan dan tidak batalkan puasa. Kemudian gusi berdarah empun, nah menelan sesuatu yang sulit dihindari, misal
jenengan naik motor tiba-tiba pas jenengan naik motor angkok pas angkok enten ngalor lewat pluk sekalinya pluk mlebu tekan pelan ditokke angel dia pun itu boten bakal poso. Tapi kalau misalnya dengan naik motor dari depan itu pun ketok 100 meter di depan itu ada sekumpulan laler yang terbang di tengah jalan, terus jenengan malah ngegas motornya dengan mulut mangap, berharap itu mlebu, itu posone batal. Jadi bedakan antara sengaja dan tidak sengaja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pembatalan puasa yang diperselisihkan. Perselisihan ini antara ulama yang menyatakan batal ada yang tidak. Yang pertama yaitu penggunaan obat pencegah haid. Kesimpulannya, obat pencegah haid itu secara umum boleh dan kebolehannya menjadi tambah boleh ketika digunakan untuk haji dan umroh sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Lukman tadi. Haji umroh itu kondisinya dengan harusnya lagi maka teatur terus makan mulai rokaron sobaleni atau butuh raga kokeh dan seterusnya, maka dalam kondisi seperti itu banyak ulama yang membolehkan. Tapi kalau untuk konteks orang puasa itu kan dengan rumah wajib poso, dengan kantor wajib poso, dan putih wajib poso, maka kebolehannya menjadi berat. Artinya sebaiknya jangan. Nah, ada buku yang protes, ular itu gak ada obat minggu, tak tuku pas umroh, nek rantai kan bandir, piye kuwi kan. Tekane karo rada ngancem, piye kuwi kan. Nek wonten niku nggih mang telaske monggo. Dadi jenengan pakai sampai telas gitu. Nah, harapannya setelah itu nggak usah beli lagi. Kemudian berikutnya yang diperselisihkan obat asma. Obat asma kalau obatnya adalah Ventolin yang disemprot itu saya mengambil pendapat yang boleh karena jumlahnya sedikit dan itu darurat. Kenapa? Karena orang yang puasa itu nggak makan nggak minum tapi ambekan. Nah, orang asma itu nggak bisa ambekan. Maka orang asma itu saluran napasnya harus dibuka. Dan salah satu solusinya hari ini adalah Ventolin itu. Niku namung sithik banget. Niku namung terbuka salurannya sehingga dia akan sama dengan orang yang puasa yang lain, yaitu nggak makan, nggak minum, ning yo ambekan. Nah, terus obatnya ngambil nebulizer pun. Nah, nebulizer itu cairannya tuh oke, ini mboten asal. Termasuk kalau misalnya dengan asma ngunjuki salbutamol pil, kamu beli dadakan toyo atau ngunjuki itu toh. Nah, itu mboten asal. Maka solusinya Ventolin, ngoten nggih. Kemudian endoskopi, dengan yang poso-poso aja endoskopi. Nah, maka kalau itu endoskopinya pakai selang, pakai kabel gitu, mungkin stoknya beli itu boleh. Tapi dengan yang kamera nano modelnya kayak kapsul itu sampai tadi cemplungnya diombe ini, mungkin kapsulnya meduk, kameranya itu meduk, terus mungkin medalnya lewat feses. Nek sing niku mboten asal. Nek sing nomor 2 enggak boleh. Cuman yang pertama tadi jenengan harus tanya sama dokter dok, iki jenengan leboke kabel itu dikira ngomong enggak. Nek enten minyake, maka minyak ini mesti batal. Sehingga nek memang dibutuhkan endoskopi pada saat puasa, silakan dibatalkan. Kalau memang ada minyak itu. Tapi nek ada minyaknya obu gitu kan, garingan gitu, monggo. Ini biasanya garingan itu lorong. Nah, kemudian berikutnya mulai ini inhaler dengan yang pilek, boleh pakai inhaler. Menjadi nggak boleh kalau inhaler dengan buka di sini ditoke terus dikemah-kemah itu benar salah. Jadi nek cuma diserot kan salah. Termasuk minyak kayu putih di leletnya angsal balsam boleh, medicated oil boleh. Tapi kalau sebagian orang kayak orang Minang itu nek masuk angin itu minyak kayu putih secara hilang terus dilek, nah itu batal. Atau sudah tersedia hirup atau hirup masih rebu, itu batal. Jadi solusinya cuma dileletnya atau dengan taruh di maskernya tinggi, nah, boleh. Kemudian anestesi, bius total bakal, bius lokal boten. Di misal bapak-bapak ini ada sunat meleh, nah itu kan di bius itu, gen anu niku, nah itu tidak batal puasanya. Mungkin teknokal, gitu, mesti. Nah, kemudian obat tetes telinga ditetes boten bakal.
tetes sing ngangge obat boten bakal, tetes sing ngangge toyo boten bakal. Kemudian ear lotion, napa niku? Salep telinga, ana orang yang telingane niku penyakit harus disalopi, itu boten bakal. Kemudian tetes mata. Tetes mata tidak batalkan puasa karena zaman dulu para sahabat itu pakai celak. Nah, tapi ada ibu-ibu yang protes, Mas, aku tetes motornya sama dokter spesialis mata. Jadi nek tak tetes ke motorku, telakku ini pahit. Nah, nek motor itu batal. Jadi tetes mata yang dengan pakai yang mana? Tetes mata dengan umumnya itu, apa sih toko-toko warung-warung itu, bukan apa-apa. Tapi nek sing khusus itu aku batal. Kemudian suntian apa ya suntian. Nah ini apunten obat pencuci vagina. Nah, jadi nek dengan ngangge bedong siling apa sabun tertentu itu tidak apa-apa gitu kan. Atau misalnya dengan salon ratus niku nggih tidak apa-apa. Mungkin ada ibu-ibu pun sepuh protes. Mungkin kan ibu manten anyar, boten dengan ngangge hento ben manten anyar terus gitu kan. Nah, yang nggak boleh kalau itu dimasukkan. Jadi misal bentuknya obat terus dimasukkan ke dalam kemaluan, itu nggak boleh. Kemudian berikutnya, ini terakhir, hal yang dilarang atau sebaiknya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa, yaitu ngapunten buka warung. Nah, jadi jangan sebagai orang yang beriman, yang berpuasa, berharap ketakwaan menjadi hadir pada diri kita, maka kita juga harus ikut senang kalau menghadirkan ketakwaan kepada orang lain. Makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong-tolonglah dengan kebaikan dan ketakwaan. Jadi nolong orang lain untuk bertakwa itu baik. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong pada dosa dan permusuhan. Nah, apunten orang yang buka warung siang bolong ngeten iki niku boten nulungi wong takwa, malah marahi wong ngakoni dosa. Komukat pamit kalau bojone poso, gara-gara orang dengan buka akhirnya buka. Maka jenengan harus menutup warung jenengan infokan bukae sebelum sahur dan sebelum buka puasa atau malam buka, sehingga di situ nanti pelanggan jenengan akan mencari jenengan di waktu-waktu itu. Jadi jangan buka di siang bolong ini. Nah, enten ibu-ibu itu protes kula, loh, aku buka warung nih kantin sekolah dulu. Nah ini beneran salah Bu. Nah sekolahnya sekolah umum kok, anak sing Kristen kok. Terus mungkin anak sing Islam sing tuku jangan saged ngomong kali. Yo ora iso. Nah niku. Terus cek kelas mulai lho, padahal Ustaz polisi lho tidak melayani yang tidak puas, yang berpuasa. Tidak melayani yang berpuasa. Yo sing poso boten niku, wong niku aja mokah gitu kan. Gitu, oh juga. Nah pertanyaan saya, sing mriku napa mesti wong sing non muslim? Ya enggak juga. Karena kalau kita melihat rasio Indonesia orang Islam itu anggaplah ya 80%, 20% orang non muslim, berarti di sekolah-sekolah umum itu dari 100 anak kemungkinan yang non muslim cuma 20. Nah ini warungnya dia disekat ini jadi harus melanggar kondisi demografi di sekolah itu loh. Artinya memang benar dia mau menyediakan kepada orang non muslim, aku gune, itu ditekoni sekolah itu non muslim berapa? Oh di sini 50 ya, wes porsinya cuma 50 aja. Makanya dia ini ya luwes kok. Nah kan di situ diperlukan kejujuran, jadi pandangan-pandangan yang ngapunten di bulan puasa itu punya warung yang sebaiknya ditutup dan diinfokan bukanya sebelum sahur atau setelah buka atau sebelum buka ya, buat persiapan buka. Kemarin kalau dengan bapak pulau itu pulau berisi pengajian buka terus nunggu isak pulau mampir dengan bapak pulau masih cacat itu. Nah pulau itu pulau boleh panganannya bagaimana? Orang panganan atau pak bu gitu. Mau mikirnya boleh jajan atau aku bawa mui. Wah orang ngantri pak, waduh kita orang ngantri. Barang tekan gone malah entek kabeh. Nah, artinya gini Bu, Pak, jenengan yang jualan makanan, ketika jenengan buka di menjelang buka itu, kadang ada orang yang buka jam 3. Nah, itu
insya Allah rezekinya pindah dan melimpah. Santai mau, saya setuju. Ketika dengan bertawakal dan berikhtiar, semua pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bahkan saya punya tetangga itu, zaman suaminya belum meninggal, dia itu pintar masak. Masaknya buat suaminya. Pas suaminya belum meninggal, dia itu menyayangkan kalau bulan Ramadan itu dia enggak buka. Ini bukanya cuma pas subuh, menjelang subuh ini, menjelang kayak sahur itu. Kata dia, mulai mau buka sejam, 2 jam, ludes mas. Memang masakannya enak. Tapi ya udah inilah, begitu suaminya meninggal ya dia buka setiap hari. Cuma yang kosongnya tadi betul buka mungkin saja dari sahur, kali mungkin menjelang buka. Oke, satu lagi yang banyak keliru kita, yaitu dengan membuat buka puasa. Tapi dengan buat buka puasa dengan bagikan jalan-jalan. Saya sering melihat, tidak sekali 2 kali, sering dengan kasihkan jam 3, jam 2 siang. Niku DM buko. Lah poso ora lampu gitu kan. Saya juga nggak tahu, saya nggak nanya. Poso ora nggak tanya. Cuma saya berpikir ini orang jam semua makan, berarti kan nggak poso kan gitu. Maka kemungkinannya mungkin dia orang Islam yang buko dengan kasih, atau mungkin dia bukan orang Islam. Nah, Nabi SAW sudah mengingatkan kita la tusahib ila mu'minan wa la taqulu amaka ila kafirun. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Sehingga ketika jenengan mau membagi buka puasa dan jenengan berharap pahala puasa, berarti kan sing kudu nampa wong poso kan. Karena orang mau bikin buka puasa itu niatnya supaya dapat pahala orang puasa tanpa mengurangi pahalanya kan. Nek ini muslim nampa wong non muslim atau sing nampa wong gak poso ya jenengan gak bakal dapat pahala puasa. Apalagi kalau yang menerima orang Islam yang harusnya poso ini malah gak poso gor-gor itu, nanti dengan malah itu dosa. Lalu orang beriman dan bertakwa itu enten di mana? Insya Allah itu enten di masjid. Sehingga ketika jenengan mau bikin buka puasa, langsung saya lebih baiknya itu dibagikan atau diberikan di masjid, atau bisa diberikan ke panti asuhan, atau ke pesantren, atau ke tetangga jenengan yang jelas-jelas jenengan kenal dan tahu. Nah, monggo silakan dipilih. Saya tidak menyarankan dibagikan di jalan-jalan. Maka kok pilih cekap ini pun rampung. Yang tadinya langsung ngejak rame. Oke, monggo. Terima dulu. Oke, masak, mencicipi masakan boleh. Syaratnya sedikit aja, dan begitu sudah terasa dengan pun saged niteni niku harus dikeluarkan, jangan ditelan. Nah, tapi nek dibuat sepiring kan itu mencurigakan. Ini main nyoba main makan kan. Nanti ya jadi dicicipi boleh. Karena nanti yang mau dengan dicicipi, wah semua keluarga membayangkan bakal buka dengan masakan terenak di dunia, masakan ibu. Ternyata malah lain. Karena ibu mungkin pas nyemplungin uyah kelihatan gula, nyemplungin gula kelihatan uyah gitu. Nah maka tetap harus dirasakan, terus dirasakan yang masak mawon. Mungkin gawon, aku tak mau ngicipi lah, mau tentu. Ya kalau dengan yakin dengan dimutahkan itu sudah selesai, tidak apa-apa, cukup. Tapi dengan merasa ragu dan dengan perlu mengumur-umur, ya silakan diumur-umur. Ya kembali kepada kebiasaan jenengan. Nah jenengan berarti lepeh itu kok si kroso enak pola nah monggo dikrumoni disikapi dengan langsung saya. Ada lagi Bu, Pak? Tidak ada. Cukup. Ya monggo. Siap. Dan itu sudah di luar wilayah kita. Artinya di jalan tadi jelas benar orangnya itu aneh-aneh. Tapi di masjid bayangan kita itu ini orang Islam semua. Tapi ada orang ngambil peci, ngambil baju koko, macam-macam lah itu. Dan itu sudah insya Allah dengan tetap terhitung mendapatkan pahala puasa. Walaupun sing nopo aneh-aneh itu, wong ini kan masjid. Enten Jumat barokah itu. Kulo namanya dhewe niku diceritani wong sampeyan kan Jogja. Niku wah sing ngantri wong sak pirang-pirang. Yo lanang yo wedok.
nek gak Jumatan. Kudune kan ya Jumatan lho, mulai putra itu boten. Dadi dhek wis ngenteni ning jowo niku, bar jiko kan kadang ada yang datang ngasih lagi ngasih, ada sing ngasih itu dia jiko. Jadi mau sisi kan boleh, mau kalau papat gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ya itu sudah di luar kendali kita. Ini sudah di masjid. Kasus kan saya ini mau sisi kan mau satu tumpuk ini, sini 5 pintu, ada sing bubur pola, ada sing sego, ada sing macam-macam gitu kan. Hari itu ya ada sing kulit gitu. Itu jadi kan sholat saya. Nah, maka insya Allah gitu itu tetap terhitung untuk pahala. Karena memang sudah di tempat kita sudah meminimalisir keadaan supaya tepat sasaran. Kalau akhirnya orang aneh-aneh yang ngambil sudahlah kita ikhlaskan. Ngerti ibu? Wonten kali ibu. Napa? Maka minum yang lupa, alhamdulillah itu sampai dikatakan oleh Nabi SAW sebagai bahwasanya Allah sedang memberi makan dan minum kalian. Jadi kalau benar-benar lupa, tidak apa-apa. Tapi ini konsepnya. Begitu dengan pas makan sesendok lali pun dilek, terus sendok loro niku lebih dipamah terus kelingan. Nah sing ten mulut ini dikeluarkan, jangan terus dilek juga. Wah nanggung itu mesti kok sepiring ya. Terus ditutup padahal pun kelingan pada sendok yang kedua batal. Minum juga gitu. Ketika jenengan musal kelak, karena kan hari-hari awal puasa jenengan biasa bikin es teh gede sak teko gitu kan. Wah diubah segelas, pun segelas sekalian, poso dia, wah tapi aneh mana, itu batal. Ketika dengan begitu ingat batal. Atau dengan muncul sesedotan atau seruputan, terus dengan ingat, terus dengan mau melanjutkan, melanjutkannya ini setelah ingat batal. Nanti termasuk misalnya kamu terlupa, misal dengan berdua suami istri, loro-loro lali, makanya tadi dibahasakan wal waktu ala farjihi amdan, meletakkan kemaluan pada berhubungan suami istri pada kemaluan secara sengaja. Jadi misalnya dengan biaya kalian ini super banten, bu ayo bawa ayo lah jam 10 esok gitu, lali bener-bener lali, bareng rampung, kita mau sahur apa namanya dewi, oh yo, nanti poso, lanjut aja puasa, lali lah gitu kan. Tapi kalau enggak lali ya batal, sudah batal kena kafarah tadi. Maka lupa itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti gimana Ibu? Hamil dan menyusui, ini ngomong ke fidyah tadi. Hamil dan menyusui itu ulama berbeda pendapat pada 3 hal. Ada yang berpendapat fidyah, ada yang berpendapat qadha, ada yang berpendapat fidyah dan qadha. Nah, jalan tengahnya ada ulama yang mencari kompromi atas hukum ini. Maka ketika orang hamil menyusui khawatir pada dirinya si ibu ini khawatir pada dirinya, maka di situ dia wajib qadha tok. Dalilnya tentang orang sakit kan khawatir pada dirinya, maka dia wajibnya qadha. Nah, kalau dia khawatir pada bayinya, janinnya tok, maka dia wajibnya fidyah tok. Tapi kalau dia khawatir pada dirinya dan bayinya atau janinnya, maka wajib fidyah dan qadha. Lah, yang sing terakhir abot mau fidyah karo qadha, ngeten sing qadha jenengan, sing fidyah kan bayar pae garwane. Ngoten nggih. Mas, jadeng aku sing meteni kowe. Fidyahku bayar. Lah piro? Ilmu biyen aku ora poso ke 89. Kemen itu. Lalu lali aku nanti harus mau kalah, tidak boleh. Nah itu pertanyaan ini terkesan meminta persetujuan. Dan jawaban saya tetap ngomong gitu, artinya dengan kembalikan keadaan jenengan pada waktu itu. Jenengan itu khawatir pada diri jenengan atau putra jenengan. Kalau memang putra ya fidyah toh. Tapi kalau jenengan waktu itu khawatir pada diri jenengan juga, maka seyogianya sebaiknya juga diqadha. Jadi kembali ke yang saya jelaskan tadi, jangan bertanya untuk minta persetujuan. Nek ngoten kula mboten cocok. Ada lagi Bu, Pak, Ustaz, nanti awam nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan
yang saya kula aturaken mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.